Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi saudara sekalian. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami di saat kami mendengar firman Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 11 ayat 1. Mazmur 11 ayat 1 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata, terbanglah ke gunung seperti burung. Haleluya. Ini adalah ungkapan Daud, pernyataan Daud ketika Daud menghadapi berbagai kesulitan. Saudara, Alkitab mencitrakan tentang Daud. Daud adalah putra bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Pribadi yang memahami Tuhan. Pribadi yang mengandalkan Tuhan di setiap menghadapi persoalan dan berbagai kesulitan. Dari kisah Daud Daud pernah mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Daud adalah raja kedua yang sangat populer di Israel pada waktu itu. Meskipun Daud telah menjadi raja atas Israel pada waktu itu, namun Daud tetap menunjukkan satu sikap dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan Daud. Sebagaimana pernyataan Daud dari ayat yang sudah kita baca, kita dengar pagi hari ini. Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung. Puji Tuhan, pada Tuhan aku berlindung. Daud telah menjadi raja atas Israel pada waktu itu. Namun Daud tidak bergeser dari keyakinannya, dari imannya kepada Tuhan, dari pengharapannya kepada Tuhan. Istana bukanlah tempat perlindungan yang utama dari kehidupan Daud. Tetapi Tuhanlah tempat perlindungan yang utama dari Daud. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, kita lihat dalam kitab Mazmur, di situ Daud menunjukkan siapa Daud. Daud menunjukkan pribadi Daud yang sebenarnya. Seperti ungkapan Daud dalam ayat yang sudah kita baca. Luar biasa sikap, iman,
sikap pengharapan, sikap yang kokoh, sikap yang tidak tergoyahkan. Dia tunjukkan kepada Israel. Dia tunjukkan kepada musuh-musuh yang membencinya. Pada Tuhan aku berlindung. Pada Tuhan Daud berlindung. Luar biasa pernyataan iman. Pernyataan yang tulus, yang murni keluar dari hati Daud. Dia sampaikan kepada umat-umat Israel. Dia sampaikan, dia teriakkan kepada lawan-lawannya, kepada musuh-musuh Daud yang tidak senang kepada Daud. Satu sikap ini sangat luar biasa. Sikap yang kokoh yang tak tergoyahkan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Di situ Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini adalah ungkapan Daud. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa ini. Daud sudah terbiasa sejak dari masa mudanya menjadikan Tuhan sumber pertolongan. Sudah terbiasa. Apapun yang dihadapi oleh Daud, situasi dihadapi oleh Daud, Daud sudah terbiasa menjadikan Tuhan tempat pertolongan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Persoalan demi persoalan, pengalaman demi pengalaman dialami oleh Daud. Namun kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada Daud. Kenapa demikian? Karena Daud selalu berserah kepada Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan, tempat pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kesulitan, pergumulan, sikap apa yang kita ambil? Kekuatan apa yang ada pada kita? Daud orang yang hebat. Daud memiliki skill yang luar biasa. Namun Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah berharap kepada Tuhan. Demikian kehidupan saudara, kehidupan kita. Setiap hari kita melangkah, kita menghadapi berbagai hal, berbagai rintangan, berbagai kesulitan. Siapapun tidak terlewatkan dari kesulitan-kesulitan. Ketika berbagai persoalan kita hadapi, kesulitan kita hadapi, krisis kita hadapi, seperti Daud, dia terbiasa
mengandalkan Tuhan. Terbiasa berharap kepada Tuhan. Terus terbiasa menjadikan Tuhan tempat pertolongan, tempat perlindungan. Demikian kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Kita pun harus terbiasa, terus terbiasa berharap kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membiasakan kehidupan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Ketika kita terus membiasakan diri, melatih iman kita, melatih kehidupan kita, terus berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang terus berharap akan kasih setia Tuhan. Mata Tuhan terus tertuju kepada orang-orang benar, orang-orang beriman, kepada orang-orang percaya. Sebab Tuhan adalah jawaban bagi setiap orang yang percaya. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan mendengar setiap tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang kita bawa kepada Tuhan, kita serukan kepada Tuhan. Dia melihat kita dan matanya tertuju kepada kita. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 9, di situ Daud berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan." Puji Tuhan. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, curahkan isi hati kita. Apa yang menjadi beban kita, apa yang persoalan kita, apa yang menekan kehidupan kita. Persoalan apa yang datang menekan kehidupan saudara. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Setelah saudara mendengar firman Tuhan, beriman kepada Tuhan, beriman kepada kebenaran firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan, rendahkan hati kita. Jadikan Tuhan tempat pertolongan, perlindungan setiap waktu. Bukan hanya ada kebutuhan, ada persoalan, kita datang kepada Tuhan. Setiap waktu, apapun situasi kita, apapun keberadaan kehidupan kita, maka kita terus terbiasa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan tempat pertolongan kita, perlindungan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau adalah tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkau adalah tempat pemulih kami, Tuhan. Dari berbagai situasi kesulitan, persoalan yang kami hadapi. Pagi hari ini kami bawa kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kami, pergumulan umat-umat-mu saat ini ketika mereka sedang mendengar firman Tuhan. Engkau adalah jawaban bagi umat-mu pagi hari ini. Engkau sumber pertolongan mereka, Tuhan. Engkau sumber kekuatan mereka. Engkau sumber pemulih, Engkau sumber penyembuh dalam hidup umat-mu. Berkati setiap umat-mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Engkau pertolongan mereka, Tuhan. Engkau perlindungan mereka bagi umat-mu. Apapun yang jadi masalah mereka, Tuhan, tolong. Saat mereka susah, Engkau datang menghibur oleh kekuatan roh-Mu. Di saat mereka lemah, Engkau datang memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan. Di saat mereka sakit pun, Engkau berikan kesembuhan. Engkau melihat mereka, Engkau memandang mereka, Tuhan. Dan Engkau sumber pertolongan mereka, umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini. Kami yakin Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.